Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita akan memulai program kita, yaitu program podcast Makanan Rohani. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih. Pastikan hatimu, pikiranmu terbuka untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga benih kebenaran firman Tuhan yang ditabur melalui program ini itu dapat berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah-buah yang manis di dalam kehidupan kita. Dan untuk mengawali program ini, mari kita awali di dalam doa bersama-sama. Kita berdoa. Pujian dan ucapan syukur kami persembahkan hanya bagi-Mu ya Allah pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bisa menjalani hari ini. Kami bersyukur karena mata kami masih bisa terbuka, telinga kami masih bisa mendengar, seluruh organ tubuh kami masih bisa berfungsi dengan baik, termasuk jantung kami masih berdetak. Kami yakin ini semuanya karena kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini, sebelum kami beraktivitas, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Allah. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Kita buka kitab Filipi pasal 2 ayat 19 sampai ayat 23. Kitab Filipi pasal 2 ayat 19 sampai ayat 24 maksud saya ya. Sekali lagi kitab Filipi pasal 2 ayat 19 sampai ayat 24. Firman Tuhan menuliskan demikian. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri juga akan segera datang. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah kesetiaan yang teruji. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, surat Filipi ini disebut atau dinamakan sebagai surat penjara. Kenapa dinamakan demikian? Karena surat Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi ini ditulis oleh Paulus ketika ia ada di dalam penjara. Paulus di penjara itu bukan karena tindakan kriminal. Paulus di penjara bukan karena sebuah kejahatan. Paulus di penjara bukan juga karena salah tangkap, tapi Paulus di penjara oleh karena pemberitaan Injil. Paulus di penjara oleh karena mengkabarkan kabar sukacita, kabar kebenaran, kabar kebaikan. Paulus di penjara oleh karena perbuatan baiknya. Paulus di penjara oleh karena perbuatan benarnya. Tetapi situasi yang dialami oleh Paulus, meskipun ia ada di dalam penjara, itu tidak memadamkan api Injil di dalam kehidupannya. Itu tidak menghambat ataupun memperlambat
dia di dalam mengkabarkan pemberitaan Injil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, api pekabaran Injil tidak akan pernah dipadamkan hanya karena seorang Paulus di penjara. Paulus sudah begitu banyak merintis pekerjaan Tuhan di mana-mana, ada yang di Galatia, ada yang di Kolose, ada yang di Efesus, dan juga ada yang di Filipi. Begitu banyak anak-anak rohaninya. Namun kalau kita perhatikan nas yang kita baca dan renungkan pada pagi hari ini dari ayat 19 sampai ayat 24 ini, Paulus dengan jelas menyebut seorang nama, seorang yang dipercayainya yang bernama Timotius. Paulus menuliskan bahwa kesetiaan Timotius di dalam pemberitaan Injil, di dalam pelayanan adalah kesetiaan yang teruji. Nah, sebelumnya Paulus juga menyebut bahwa semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Hanya Timotius yang disebut seorang yang memiliki kesetiaan yang teruji. Ada sebuah nama lagi, itu Epaphroditus, dan itu yang akan kita renungkan pada esok hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kesetiaan seseorang itu teruji dari proses kehidupan. Amin ya. Kesetiaan seseorang teruji dari sekian lamanya waktu di mana dia menunjukkan konsistensinya di dalam melakukan sesuatu. Nah, Timotius ini adalah orang yang teruji di dalam kesetiaannya, karena begitu lamanya Paulus memperhatikan dan menilai konsistensi dari Timotius. Timotius adalah seorang yang tulus hati, dan bahkan kita melihat ya bahwa ada 1-2 surat yang ditulis di dalam Alkitab kita khusus untuk Timotius. Amin. Banyak anak-anak rohani, banyak anak-anak didikan dari Paulus, tetapi disebut Timotius itu sampai 2 surat, 1 Timotius dan 2 Timotius. Adapun juga surat Filemon ditulis, itu pun juga anak rohani dari Paulus. Ada juga Titus, tetapi tidak begitu banyak. Tetapi Timotius itu ditulis sampai 2 surat, surat 1 Timotius dan surat 2 Timotius. Dan panjang lebar Paulus menulis surat kepada Timotius, karena memang dari proses kehidupan, dari lama waktunya di dalam pelayanan, teruji bahwa Timotius adalah seorang yang memiliki kesetiaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali saya ingin mengatakan sebagai hamba Allah bahwa kita sebagai orang yang percaya, hidup kita bukan hanya berhenti sampai beriman lalu menerima anugerah keselamatan. Tapi hidup kita sebagai orang yang percaya, kita diminta oleh Tuhan, kita dituntut oleh Tuhan untuk menghasilkan buah. Amin. Buah-buah yang muncul dalam hidup kita melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, baik itu buah roh maupun buah kebenaran, adalah bukti dari kesetiaan kita. Amin. Jadi kesetiaan seseorang di dalam mengiring Tuhan bukan dilihat dari lamanya ia menjadi orang yang percaya, tapi kesetiaan seseorang itu dilihat dari berapa banyak buah-buah yang muncul dalam kehidupannya, baik itu buah roh maupun buah kebenaran. Kesetiaan seseorang untuk mengiring Tuhan itu bukan ditentukan dari usia imannya. Kesetiaan seseorang di dalam mengiring Tuhan itu ditentukan dari pengabdiannya. Betapa penting kita sebagai orang yang percaya, Bapak Ibu yang terkasih, untuk kita memiliki kesetiaan di dalam kita mengabdi di jalan Tuhan. Amin. Di dalam kita terus membantu pekerjaan Tuhan, komitmen kita, konsistensi kita,
itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Nah, ini pesan Tuhan bagi setiap kita, Bapak Ibu yang terkasih. Mari dalam hidup ini jangan hanya kita memperhatikan kepentingan diri kita sendiri, jangan hanya kita melakukan segala hal, kita bekerja, kita berusaha, kita berbisnis hanya untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri, hanya untuk memenuhi keinginan kita sendiri, hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Tapi mari kita pun juga memperhatikan pekerjaan Tuhan. Mari kita memprioritaskan kepentingan Kristus Yesus di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa Tuhan pun juga pasti akan memperhatikan kita. Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita, Tuhan akan mengadakan keperluan kita, dan bahkan Tuhan akan memberkati setiap pekerjaan kita, setiap usaha kita, setiap bisnis kita, setiap dagangan kita, setiap apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, setiap apa yang kita kerjakan, Tuhan berkati dan menjadikan semuanya berhasil. Kita berdoa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami. Berkati ya Allah setiap orang yang percaya, yang mendengarkan program ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.